Assalamualaikum. Hai, aku Dewi Ramadhani. Aku dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik APP Yogyakarta. Di sini aku akan sedikit menjelaskan jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Lalu tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Lalu yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Lalu, prinsip dasar dalam membuat jurnal umum yaitu ada 5. Yang pertama, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Misalnya, memo, kwitansi, nota atau invoice, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dan mengklasifikasikan dalam jenis utang, harta, atau modal. Lalu yang ketiga, menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Lalu yang keempat, memutuskan apakah melakukan kredit atau mendebit akun yang berhubungan dengan transaksi. Lalu yang kelima adalah membuat catatan transaksi ke dalam general ledger berdasarkan bukti transaksi yang ada. Lalu, fungsi jurnal umum yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi historis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruksi. Lalu, yang terakhir ada fungsi informatif. Lalu di sini ada manfaat juga, yaitu yang pertama untuk mendapatkan informasi, yang kedua untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih dari perkiraan, yang ketiga mengetahui jumlah yang didebit atau kredit, yang keempat untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting, yang kelima untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang akan nantinya dicatat di dalam buku besar. Cara-cara membuat jurnal akuntansi. Yang pertama, pahami dulu persamaan akuntansi. Lalu yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Lalu yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Dan di sini saya mempunyai soal, yaitu pada tanggal 3 Mei, Tuan Amir menyerahkan setoran modal berupa kas sebesar 3 juta dan sebuah mobil senilai 15 juta. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 3 pada bulan Mei dibayar sewa peralatan kantor untuk bulan Mei 2011 sebesar Rp750.000. Lalu pada tanggal 4 Mei dibeli perlengkapan kantor seharga Rp225.000 secara tunai. Lalu yang pada tanggal 8 dibayar resmi asuransi untuk 1 tahun yaitu senilai Rp1.080.000. Lalu pada tanggal 14 dibayar gaji sekretaris kantor 2 mingguan seharga Rp600.000. Lalu pada tanggal 16 diperoleh pendapatan komisi seharga Rp8.010.000. Lalu pada tanggal 28 Mei dibayar gaji sekretaris kantor 2 mingguan seharga Rp600.000. Lalu pada tanggal 31 Mei dibayar beban telepon seharga Rp75.000. Lalu pada tanggal 31 Mei dibayar beban bensin dan oli untuk bulan Mei sebesar Rp90.000. Dan ini adalah jawaban dari soal-soal praktek jurnal umum. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini.